Selamat pagi pemirsa, seputar impor kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Imade Ardhan Putra, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Abang, tepat perbatasan Kabupaten Bangli dan Karangasem. Bali terus meluas, api kini merambat ke arah barat, sehingga pendakian di gunung itu ditutup. Kebakaran di Gunung Abang sudah sejak Minggu 29 Oktober 2022 dan hingga kini belum padam. Medan yang sulit menyebabkan upaya pemadaman terkendala. Kawasan tersebut pun ditutup sementara dari aktivitas pendakian sampai kondisi di lokasi kondusif dan aman. Kapolsek Indramayu, Kompol Ruli Agus Susanto menegaskan kebakaran terpantau terus menyebar hingga ke arah barat dan selatan. Dari titik awal kebakaran mulai dari kawasan Bukit Cemara Landung sampai Puncak Abang. Kami pantau dari Desa Trunyan dan Desa Abang Songan, api terus menyebar ke arah barat dan selatan. Titik api ada 3 lokasi. Terang Ruli Agus Susanto menginformasikan pada Selasa malam 31 Oktober 2023. Luas lahan yang terbakar sementara diperkirakan mencapai 25 hektar. Laporan dari petugas gabungan lanjut Kapolsek, api terpantau masih menyala sekitar pukul 9.00 WITA. Beruntung lokasi kebakaran masih jauh dari permukiman warga di sekitar bukit dan danau Batur, terutama dari kawasan selatan bukit di Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani. Sebagian sudah padam, namun masih ada titik api yang menyala mengarah ke barat Bukit Abang. Kami akan terus koordinasi dengan BKSDA, Pokdarwis Abang Erawang, dan para kepala dusun memantau perkembangan titik api. Tegas Agus, Ketua Pokdarwis Abang Erawang, Nengah Suranate mengakui kebakaran lahan mendekat ke kawasan Kintamani. Pihak pengelola kawasan wisata di sana memutuskan menutup sementara jalur pendakian sampai kebakaran tertangani. Sejak kebakaran awal di wilayah Karangasem itu, sudah kami antisipasi sebelumnya, bahkan di jalur pendaki kami juga beberapa hari lalu terbakar. Saat ini kami fokus untuk penanganan api. Tegas Nengah, demikian yang saya laporkan saat ini. Imade. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadiri di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Madia Aris, yang akan memberikan berita-berita terbaru. Ayah bejat di Banyuwangi tega perkosa anak gadisnya hingga hamil 2 bulan. SP 40. Seorang ayah di Banyuwangi tega merudupkan anak kandungnya sehingga menyebabkan korban SK 17 hamil 2 bulan. Akibat perbuatan cabulnya, SP langsung ditangkap petugas kepolisian Kamis 6 Juli 2023. Kasat Rekomsi Polres Banyuwangi Akte Haria Dinas didampingi Kani EPPA Impar Agus Kurniawan mengatakan pembuatan tersangka terhadap korban ini terbongkar setelah bibi korban curiga melihat perbuatan dari tubuh korban. Awalnya korban selama tidak mau terbuka dengan kondisinya. Setelah didesak terus oleh bibiknya, akhirnya korban tersebut terang dengan sangat bibik bahwa ia sudah dirudupkan ayahnya sendiri. Awal kejadian di tahun 2021 lalu, di mana saat itu korban di kebun sawit karena kelelahan. Korban tidur saat itu tersangka SP ini melakukan perbuatan pejatnya, kata Hani kepada wartawan. Dan perbuatan itu harus dilakukan tersangka terhadap korban baik di kebun sawit atau dalam perjalanan menuju ke rumah. Misalnya ibu korban juga tidak mengetahui tidaknya keji yang dilakukan tersangka terhadap anak kandungnya itu. Tersangka juga terus memaksa korban untuk berhubungan meski korban melakukan dengan iming-iming akan dibelikan handphone. Bahkan terkadang kalau korban menolak ditampar oleh tersangka, ungkapnya. Dari pengakuan tersangka juga setiap
akan merudapkannya. Anaknya selalu ia beri pil KB agar korban tidak hamil. Hingga akhirnya sekarang korban hamil 2 bulan akibat perbuatan ayah kandungnya. Tersangka juga tidak ingat lagi sudah beberapa kali merudapkan putri kandungnya itu karena hampir tiap hari ia melakukan aksi bejatnya itu, ungkap Hari. Ditambahkan Hari, tersangka ini selalu melancarkan aksinya di kebun sawit atau di perjalanan arah pulang karena bila di rumah akan diketahui istrinya dan selalu dengan alasan menjemput korban dari kebun. Demikian yang saya lapor saat ini. Made Aris dan segenap kru yang bertugas untuk undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Saya Komagus Widyarta akan membawakan berita pada hari ini. 2 lokasi di lereng Gunung Bromo yang sedang berkabut Kamis siang itu diguncang getaran akibat jatuhnya 2 pesawat. Selepas itu, kabut yang turun menyelimuti lembah semakin pekat. Suara keras tumbukan benda ke tanah membuat sejumlah warga yang sedang beraktivitas di lereng Gunung Bromo di 2 wilayah kecamatan Pasuruan itu terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa mereka akan menjadi saksi peristiwa yang jarang terjadi, jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU, bahkan pesawat yang jatuh berjumlah 2 sekaligus. Saat itu, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, warga kaget setelah tahu yang jatuh adalah pesawat, mengabadikan momen itu dalam rekaman video dan menginformasikan ke sejumlah orang hingga menyebar di media sosial. Di salah satu lokasi jatuhnya pesawat, sejumlah warga berada cukup dekat dengan bangkai kapal terbang yang terbakar. Dalam video yang beredar, setidaknya ada 3 orang berada cukup dekat dengan pesawat tersebut. Tiba-tiba saja, dalam video berdurasi 9 detik itu, bangkai pesawat yang terlihat masih terbakar itu meledak. Asap membumbung dan semakin menghitam. Warga pun sontak berteriak. 2 pesawat milik TNI AU yang jatuh itu diketahui jenis Super Tucano. Terlihat dari sejumlah video yang beredar, nomor ekor dan nomor pesawat itu menunjukkan kode TT-3101. Pesawat yang beberapa bagiannya terpisah itu jatuh lembah lereng Gunung Bromo di dekat Dusun Kuduwung, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspu, Kabupaten Pasuruan. Paiman, salah satu warga setempat, mengaku saat itu dia sedang beraktivitas di lereng gunung. Dia tidak melihat bagaimana pesawat itu meluncur jatuh, tapi dia mendengar suaranya. Paiman dan warga lain di sekitar lokasi itu segera mendatangi sumber suara. Mereka terkejut melihat sebuah pesawat sudah dalam keadaan hancur. Pesawat yang dia maksud jatuh di Gunung Kundi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru itu adalah Super Tucano bernomor ekor TT-3111. Pesawat itu terbakar dan dalam beberapa video terlihat mengeluarkan asap tebal. Sekian berita dari saya. Rudal Rusia menghantam sebuah kafe dan toko kelontong di sebuah desa di timur laut Ukraina pada Kamis 5 Oktober 2023. Akibatnya 51 orang yang rata-rata warga sipil tewas. Insiden terjadi kala warga usai menghadiri pemakaman salah satu pejuang Ukraina. Pria tersebut diketahui gugur dalam perang dan dibawa kembali jenazahnya oleh keluarga untuk dimakamkan. Keluarga sementara ibu, saudara laki-laki, dan ipar termasuk korban tewas. Salah satu korban sipil lain pun adalah anak laki-laki berumur 6 tahun. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, insiden ini karena itu jelas disengaja, bukan serangan salah sasaran. Tegasnya dimuat IP. Menurutnya, Rusia tahu wilayah itu merupakan area warga sipil. Ini menjadi serangan yang paling mematikan di wilayah tersebut sejak perang dilancarkan Rusia. 19 bulan. Serangan ini juga tampaknya menjadi salah satu korban tewas warga sipil terbesar dalam setiap serangan yang
dilakukan Rusia. Tambah seorang pejabat regional kepada lembaga penyiaran publik Sheffield. Ini adalah tragedi yang mengerikan, kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihop Klimenko kepada televisi Ukraina. Mengutip informasi lain, serangan ini dilakukan Rusia dengan rudal balistik Iskander. Serangan dilakukan pada saat makan siang untuk memastikan jumlah korban yang maksimal. Tidak ada sasaran militer di sana. Ini adalah kejahatan keji yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti warga Ukraina, ujar Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov. Rusia sendiri tidak segera mengomentari kejadian tersebut. Namun meski Moskow membantah sengaja menargetkan warga sipil, namun banyak yang tewas dalam serangan yang diarahkan ke daerah pemukiman serta fasilitas energi, pertahanan, pelabuhan, gandum.